Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Saya CGP Angkatan 6. Insya Allah akan melaksanakan tugas supervisi akademik. Perkenalkan teman saya dengan Ustaz Anis. Silahkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmawati. Saya bertugas di SDIT Al-Hikmah. Alhamdulillah saya di sini sudah bertugas kurang lebih 7 tahun. Juga ya Bu Ani ya. Baik Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali Bu Ani ya. Baiklah Bu Ani, saya mohon izin besok insya Allah saya akan masuk ke kelas Bu Ani untuk melakukan supervisi akademik. Bagaimana? Kan baik, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Tujuan kita berdua ya untuk supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kemampuan kita dalam mengajar ya, kompetensi guru, sehingga kemampuannya pedagogiknya bertambah jadi lebih baik lagi. Nah, Bu Ani, sekiranya saya melakukan supervisi besok, apa harapan Bu Ani setelah melaksanakan supervisi ini? Ya, harapan saya supaya insya Allah pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih inovatif lagi, dan lebih kreatif. Amin ya, seperti itu ya, biar lebih kreatif dan lebih inovatif lagi. Oh ya, strategi apa nanti yang akan Bu Ani terapkan dalam pembelajaran ini? Strateginya ya yang pertama itu games ya. Saya membuat games dulu. Games itu selain menyiapkan siswa nih untuk belajar hari itu siap atau tidak, itu untuk mengelompokkan kesiapan mereka itu supaya terbentuk kelompoknya nanti sudah siap. Iya. Terus diskusi kelompok, terus pembelajaran dengan benda konkretnya ya. Nah, makanya teman-teman nih saya suruh bawa dulu nih sebelumnya makanan kesukaan mereka tuh dari bahan olahan pangan. Dari olahan pangan iya. Lalu ketika siswa yang sudah paham itu diberikan lembar kerja yang lebih menantang lagi. Jadi itu gitu. Ya berdiferensiasi. Iya betul. Jadi untuk siswa yang belum siap itu disiapkan alat pembelajarannya sendiri. Yang lebih mudah beda ya, lagi, iya, beda ya. Mudah. Iya, gitu. Kira-kira Bu Ani nanti dalam pembelajaran nanti masalah yang muncul itu kira-kira seperti apa ya? Ya pastinya ada ya masalah-masalah di dalam kelas itu yang berisi karena berdiskusi itu kan ya pastinya ada yang ini gitu kan seperti itu. Terus mungkin juga ada yang saya nggak bawa pensil atau apa pada minjem gitu, seperti itu. Jadi ada kurang fokus gitu ya. Fokus yang membuat anak-anak kurang fokus. Jadi menghadapi hal seperti itu bagaimana strategi Bu Ani? Ya biasanya sih saya akan mengembalikan fokus mereka dengan tepuk fokus misalkan atau tepuk 1 seperti itu, tepuk 2 ketika tidak ada kata tepuk 3, nah itu mereka diam tidak tepuk. Iya seperti itu ya. Iya bagus ya, jadi anak-anak itu jadinya kembali lagi yang tadinya udah mulai buyar, sekarang konsentrasi kembali dengan yang Bu Ani sampaikan. Kemudian menjadi fokus pengembangan Bu Ani dalam pembelajaran supervisi nanti. Yang menjadi fokus saya yaitu mengembangkan kemampuan mengajar saya sendiri tentunya dalam mengembangkan kompetensi sosial dan dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid sehingga dapat terbentuk karakter murid yang berani tampil gitu kan dan mempresentasikan kan tadi ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kemampuan menjalin relasi sesama teman-temannya seperti dalam satu kelompok itu kan ada terbentuk dari beberapa siswa gitu kan. Ya
saling menghargai perbedaan. Jadi dalam satu kelompok itu kan tidak mungkin semuanya sama kesukaannya, makanan kesukaan mereka. Pastinya akan ada yang bawa sosis, yang satu mungkin bakso, yang satu lagi tempe, ya olahannya beda-beda seperti itu. Jadi mereka dapat menghargai perbedaan dan diharapkan sih murid itu dapat menjadi murid yang lebih kreatif lagi dan cinta belajar. Masya Allah, ya. Keren sekali ya Bu Ani dalam hal pembelajarannya supervisi akademik nanti ya, persiapannya Insya Allah. Dan saya udah melihat dalam proses pembelajaran dan persiapan yang Bu Ani sampaikan itu sudah ada berdiferensiasi konten ya, tadi melalui video, buku gitu ya, anak mendapatkan materi, kemudian juga berdiferensiasi proses juga tadi Bu Ani saya lihat mengelompokkan ya, sesuai dengan minat dan bakat anak dan kesiapan belajar anak ya. Benar sekali. Kemudian tadi kalau berdiferensiasi produknya apakah nanti akan berbeda dihasilkannya nanti? Produknya oh ya tadi sudah juga ya, sudah proses juga itu termasuk karena ada teknologi pangan itu berbeda-beda bahan makanan yang mereka sukai mereka bawa ya, dan mereka menyebutkan ciri-cirinya, menarik sekali. Nah kalau untuk produknya nanti seperti apa tuh Bu Ani setelah anak-anak menyebutkan ciri-ciri kemudian menuliskan ya, nah itu produk yang dihasilkan anak-anak itu seperti apa nanti yang untuk dipresentasikan di depan? Produknya bentuknya berbeda-beda tentunya. Oh iya. Dalam bentuk mind mapping, misalnya, tabel ya. Dalam bentuk gambar yang semua sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oh iya, Masya Allah ya. Ini menyenangkan sekali. Kira-kira kapan nih Bu Ani siap melaksanakan supervisi akademik? Insya Allah besok juga bisa Bu Ima, karena memang sudah saya persiapkan untuk pembelajaran besok. Iya. Jadi udah dipersiapkan ya? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Yang sudah dipersiapkan itu RPP yang jelas ya, itu sudah dipersiapkan dari awal-awal sebelumnya. Terus alat peraga ya seperti itu, dan media pembelajaran itu. Ya, alhamdulillah ya, seperti sudah siap sekali. Sekiranya ada nanti Bu Ani membutuhkan pertolongan, nanti saya akan bantu ya. Kalau ada alat peraga yang dibutuhkan, akan saya bantu bawa, gitu ya. Seperti itu. Baik Bu Ani, semoga besok berjalan dengan lancar ya kegiatan belajar mengajarnya, dan apa yang menjadi tujuan Bu Ani tercapai ya, tujuan pembelajaran tercapai, tujuan pengembangan diri tercapai. Amin. Ya, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya ya. Sampai berjumpa besok di supervisi besok. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama teman sejawat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani. Saya sudahi dulu dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan teknik stop dulu. Stop itu kita melakukan relaksasi sejenak. Ayo. Ya, siap. Tangannya semuanya di meja. Bukan matanya. Bayangkan teman-teman sedang melakukan hal yang sangat membahagiakan teman-teman. Ya, ada yang sedang pergi ke pantai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Ya, teman belajar, ada yang sedang
belajar sambil bersantai di bawah pohon yang rindang, ya menikmati angin semilir angin. Awas ketiduran, tetap fokus ya, dan ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku tematiknya, dibaca tentang teknologi pangan dan makanan kesukaan di halaman 14. Teman-teman sudah dibaca? Ya, teman-teman, kalau sudah membacanya berarti teman-teman tahu dong teknologi pangan, misalkan olahan pangan dari kacang kedelai. Siapa yang tahu? Saya. Tempe, betul teman-teman? Terus dari olahan daging. Sosis, wah benar sesuai dengan bawahnya nih, bawa sosis, Albi. Dari susu sapi. Apa aja? Siapa yang bisa? Tahu dari apa teman-teman? Olahan susu. Ya, olahan susu dari keju. Oke, teman-teman. Ustazah punya kertas kartonnya nih, teman-teman. Ustazah kemarin sudah menugaskan kalian untuk membawa makanan kesukaan kalian masing-masing dari olahan bahan pangan. Sudah bawa? Nanti teman-teman per kelompok ya, silakan teman-teman tentukan ketua kelompoknya siapa. Nah, diskusikan teman-teman akan membuat makanan. Di sini nanti teman-teman menuliskan dari teman-teman tepuk 1, tepuk 2. Ya, ditulis. Punya siapa itu? Punya teman apa? Itu kesukaan siapa makanannya? Nama siapa namanya? Nama makanannya apa? Sama ini makanan kesukaan siapa? Mana Bim? Oh ya. Kemana Bim? Ayo silakan diamati. Itu namanya apa? Ditulis. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daging akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebetulan makanan yang aku sama yaitu sosis. Jadi sosis terbuat dari daging. Dan bentuknya ya, terima kasih teman-teman kelompok daging. Tepuk tangan untuk teman-teman kelompok daging. Ya, baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok daging yang kebetulan ternyata mereka sama-sama menyukai. Kita akan menyaksikan coachingnya Bu Ima bersama coachingnya Ibu Ani ya. Iya, jadi setelah melaksanakan pembelajaran observasi, kemudian Bu Ima akan melaksanakan coaching. Silakan Bu Ima. Ya, baik, terima kasih Bu Yeti. Izin Bu Vera, saya mau memulai coaching dengan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat dan berprestasi Allah. Semangat terus nih Bu Ani ya, seperti biasa. Alhamdulillah. Oh iya Bu Ani, kemarin kita kan sudah melakukan supervisi ya, supervisi akademik. Nah, bagaimana perasaan Bu Ani setelah melaksanakannya? Alhamdulillah, Bima, insya Allah lebih semangat, lebih apa ya, seperti terupgrade lagi. Kemarin saya perhatikan sih Bu Ani melakukan pembelajaran berdiferensiasinya dapat gitu ya di komponen itu. Kemudian saya perhatikan juga PSE-nya, peningkatan kemampuan sosial emosional itu juga saya perhatikan ya. Nah, oh ya, menurut Bu Ani kemarin itu dalam hal mengajar yang habis supervisi itu kesulitan apa yang muncul dalam pembelajaran? Kesulitannya sih seperti biasa ya, kami anak-anak memang karena ini kelas 3, jadi ya terutama anak laki-laki itu memang anak-anaknya sangat aktif ya, di kelompokan itu ya, yuk pembentukan kelompok sesuai tadi langsung ramai apa udah tapi insya Allah bisa kembalikan lagi dengan yang sekitar. Strategi apa gitu Bu Ani untuk bisa mengembalikan anak-anak rapi, kemudian bisa nurut gitu ya, bisa lebih tertib gitu dalam belajar? Biasanya sih melakukan tepuk fokus seperti itu ya, tepuk fokus, dilihat, didengar, fokus, itu akan mengembalikan nanti kembali. Dengan permainan games tepuk juga, tepuk satu, ketika saya bilang tepuk, tapi ketika tidak ada kata-kata tepuknya
misalnya 2. Nah itu mengembalikan konsentrasi mereka. Berarti kalau masih ada yang tepuk berarti mereka belum konsentrasi. Berarti dengan games-games tepuk gitu ya, itu bisa mengembalikan konsentrasi anak. Oh ya Bu Ani, kemarin itu saya perhatikan fokus pembelajaran Bu Ani itu ya pas pra-observasi itu tujuannya adalah bagaimana membuat anak-anak itu berani tampil gitu ya. Kemudian saya perhatikan juga dalam fokus pengembangan Bu Ani itu bagaimana membangkitkan karakter anak gitu ya, membangkitkan karakter kreatif ya, karakter baik dan kreatif anak dalam pembelajaran kemarin. Nah menurut Bu Ani apakah hal itu sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Insya Allah sudah tercapai. Ada sedikit membangun kepercayaan dirinya. Itu sebagian yang ada yang sudah terbangun percaya dirinya ketika mempresentasikan hasil pembelajaran, terutama di hasil kerja kelompok. Sepertinya masih malu-malu gitu ya. Masih malu-malu, Iya. ada yang masih malu-malu. Tapi Sebagian sebagian sudah sebagian juga sudah bagus gitu ya. Kalau Bu Ani punya strategi tidak untuk menyampaikan, membuat anak-anak itu bisa lebih percaya diri lagi buat kedepannya, kemudian dia sudah tidak malu-malu lagi, kira-kira strategi apa yang akan Bu Ani lakukan? strateginya sih yang pertama lebih sering mengajak mereka untuk bermain games. Dengan bermain games maju ke depan, games yang maju ke depan seperti itu, terus dengan sering memberikan tugas presentasi ke depan seperti itu. Gitu ya. Selain itu apa lagi? Selain itu ada Untuk bisa berani tampil itu. ya seperti misalkan nyanyi tampil ke Oh depan, iya. seperti itu. Mungkin hal yang dia sukai. Iya, iya. Dan kayak kemarin kan itu menanyakan makanan kesukaan masing-masing. Kalau yang itu mereka lebih suka, lebih Iya. ini ya, lebih semangat Apa yang gitu mereka- untuk menyampaikan. Makanan apa yang mereka biasa makan di rumah seperti itu bisa diceritakan di depan kelas. Seperti itu ya, ya bagus sekali Bu Ani, menarik sekali ya strateginya ya. Hal itu bisa membuat anak-anak jadi termotivasi untuk bisa maju ke depan, untuk lebih semangat lagi gitu ya, untuk bisa tampil gitu ya, berani tampil. Nah mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Bu Ani ya. Ada satu lagi, itu tadi fokus pengembangannya bagaimana anak-anak itu kreatif dalam membuat tugas pra observasi saya perhatikan. Itu strateginya seperti apa ya Bu Ani? Untuk membuat tugas Iya, lebih kreatif anaknya. lebih kreatif lagi, diberikan seperti mereka diberikan pilihan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Kalau anak-anak diberikan bakat dan minat itu, mereka Jadi lebih antusias. Mereka kan masing-masing anak berbeda keinginannya. menarik sekali ya strategi-strategi yang sudah akan Bu Ani lakukan gitu ya. Kira-kira ini nanti kapan Bu Ani akan melaksanakan strategi seperti ini? Mulai Ya, insya Allah sih setiap pembelajaran pasti akan ada strategi seperti akan dikeluarkan ya, ya. sesuai dengan RPP atau sesuai dengan pembelajaran yang Jadi benar ya, guru itu harus inovatif, kreatif ya. Jadi setiap pembelajaran Bu Ani mempunyai strategi-strategi yang akan berbeda gitu ya untuk menghadapi sesuai dengan pembelajaran. Seperti itu ya. Insya Allah nanti kedepannya tujuan kompetensi yang akan dikembangkan untuk anak kira-kira apa lagi? Paling utama sih pembentukan karakter yang kaya, lebih kreatif lagi, lebih empati, dan lebih disiplin lagi dalam pembelajaran, dan lebih percaya diri. Iya seperti itu ya, jadi lebih kreatif, lebih disiplin lagi ya. Ya mudah-mudahan ya Bu Ani ya. Oh ya, satu lagi untuk mendisiplinkan itu
memang penerapan disiplin itu memang contoh dari guru, kemudian terutama contoh dulu ya. Jadi guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Benar sekali Bu Ani. Kalau tidak ada contoh mereka nggak Iya. kalau dalam contoh konkret itu kan mereka lebih cepat. Iya, lebih cepat masuk ya. Kalaupun kita cuma menyampaikan tapi tidak ada contoh, anak-anak juga tidak bisa mengikuti ya. Jadi disiplin tidak tercipta ya. Jadi benar sekali Bu Ani ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah menurut saya ini terima kasih banyak ini Bu Ani atas pasca observasi ini. Sangat menarik sekali. Saya melihat banyak sekali ya sharing-sharing dari Bu Ani yang menarik. Bisa juga buat pembelajaran buat kita ke depan untuk jadi lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid kita. Amin. Amin. Dan juga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga dapat mengembangkan karakter banyak murid ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bu Ani, ini sampai di sini saja ya coaching kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi gitu kita ya, sama-sama sambil saling sharing ya Bu Ani ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti setelah Bu Ani nanti menyampaikan pembelajaran strategi baru yang pernah digulirkan Insya Allah. di pertemuan berikutnya dengan anak-anak. Dan selalu berhasil Insya Allah. Ya, amin amin ya. Baik Bu Ani, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin itu yang sudah disampaikan ini. Ya, adapun materinya dihadiri oleh Ibu selaku Nah, yang bisa saya ambil dari adalah ternyata melalui program coaching ini itu tadi bisa menggali ternyata apa namanya kita tarik tentang masalah gitu ya di dalam perjalanan tadi observasi pembelajaran itu ada langkah-langkah yang sudah juga bisa jadi disiapkan oleh yang diobservasi. Kemudian juga ternyata itu bisa jadi ada hal yang kita belum terpikir ternyata dia sudah punya langkah-langkahnya di depan seperti itu. Nah, terus yang kedua inisiatif atau tadi inisiatif dan inovasi dari guru tersebut yang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi kan bisa Zainal apa tujuan pembelajarannya apa tadi ya kan? Pembelajarannya adalah salah satunya pembentukan karakter yang tadi kan, kemudian mendisiplinkan siswa dan sebagainya. Nah itu karena sudah ada perhatian seperti itu, akhirnya ketika di coach timbul sendiri upayanya apa, langkahnya apa, nggak lagi disuapin gitu ya, tapi udah tahu, udah punya rencana strateginya seperti ini. Nah, bagi saya itu merupakan satu modal ya, memang buat guru-guru itu memang harus punya perencanaan dalam keadaan apa namanya sebelum